Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat pertama. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Mutaffifin ayat 1. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Nurul Iman yang dimuliakan, kata yang populer dalam beberapa bulan ini adalah curang. Baik sebelum pemilu, malah ada satu judul film namanya Dirty Vote, ya, yang diperkasai oleh 3 ahli hukum tata negara. Dirty vote itu kalau diterjemahkan bahasa sederhananya pemilu kotor, ya. Kalau bahasa agak lembutnya mungkin pemilu curang. Setelah pencoblosan sampai hari ini, yang tidak muncul keseharian kita adalah curang. Lihat di WA muncul juga kecurangan. Saya tonton di TV mainstream, kecurangan juga, Pak. Dibaca di media, pokoknya yang paling populer hari ini adalah kata-kata curang. Sama di Makkah ketika surat Al-Mutaffifin turun. Surat Al-Mutaffifin ini di posisi surat yang ke-83, masuk di juz 30, turunnya di Makkah. Itu tahun terakhir menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Jadi yang paling populer di masyarakat Makkah pada waktu itu dan juga Madinah, karena Nabi akan pindah juga ke Madinah, adalah kecurangan. Berdagang dengan cara yang curang, yang tidak jujur. Maka Allah turunkan surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu artinya adalah orang-orang yang curang. Coba bayangkan, satu surat disebut oleh Al-Quran namanya orang-orang yang curang, ya. Kalau di masa Nabi, kecurangan itu banyaknya di perdagangan, Pak. Timbangan, meteran. Kalau gandum di atasnya kering, di bawahnya basah. Di waktu Nabi sidak, nah ini kenapa basah di bawahnya? Hari hujan ya Rasul. Jadi tadi airnya tergenang. Kata Rasulullah, kau pisahkan mana yang kering,
mana yang basah, sehingga orang tahu artinya kejujuran dan transparansi. Jadi orang yang curang itu adalah orang yang tidak jujur, orang yang tidak transparansi. Lalu dimulai dengan kalimat wailul. Wailul ini bisa dipahamkan kalau bahasa Indonesianya binasa, kehancuran, celaka. Nah, karena ini ancaman dari Allah, maka ancaman ini adalah ancaman yang keras, Pak. Maka kalau kita lihat terjemahannya, binasa yang besar atau kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang curang. Kalau kita lihat kecurangan itu amalan besar atau amalan kecil? Ternyata curang itu kecil, Pak. Bukan amalan besar. Ya. Umpamanya Bapak beli duku sakilo. Sakilo itu berapa on? 10 on. Kalau dicurangi kira-kira yang dikurangi berapa on? Mungkin 1 on cuman. Nah, mungkin kita beli duku lalu dicurangi 9 on. Ya biasanya jawab on. Nah, itu tidak mungkin saja. Paling 1 on. Ya kan kecil cuman, Pak. Yang dicurang itu kecil. Pamannya Bapak belanja meter kain pamannya, semeter. Ya kan? 100 cm. Kalau mau dicurangi berapa senti mau dicurangi? Mungkin 1 cm ya. Enggak mungkin pula ya 60 cm. Ada agian sekawa 40 alai. Enggak yakin ya? Ketahuan lah. Ya kan? Jadi amalannya kecil, Pak. Tetapi ancamannya besar. Nah, ini yang salah. Makanya kalimatnya langsung wailul lil mutaffifin. Kehancuran yang besar bagi orang-orang yang curang. Di sini tidak disebutkan kapan kehancuran itu. Celakanya kapan? Ya kan? Apakah di dunia atau di akhirat? Gitu ya. Memang tidak dibukakan rahasianya oleh Allah langsung di situ. Nah, ternyata menurut para mufasir, wailul lil mutaffifin itu berlaku di 2 tempat. Satu di dunia, satu di akhirat. Cuman masalahnya tidak disebutkan berapa lama setelah dia curang itu, Pak. Apakah langsung curang sekarang langsung dapat celakanya, atau berbulan-bulan setelah itu, atau bertahun-tahun setelah itu. Tapi tidak disebutkan durasinya kapan. Tapi yang pasti adalah wailul, celaka, hancur, binasa orang-orang yang curang di dunia dan di akhirat, lambat atau cepat. Nah, begitu memahaminya. Pasti, Pak. Ya. Karena di situ taubatnya sulit, Pak. Orang yang curang itu taubatnya sulit. Pamannya Bapak jualan, dikurangi 1 cm, kurangi 1 cm. Bara orang yang belanja kawak sehari. Sekian lama tuh, ha? Banyak orang yang dicurangi. Kalau berhubungan dengan manusia, taubatnya yang minta maaf kepada manusia. Bapak harus cari, ibu harus cari orang yang dicurangi itu, lalu minta kerelaannya. Sulit nggak tuh, Pak? Sulit kan? Apalagi kalau yang dicurangi satu negara, Pak. Wah, itu luar biasa itu. Ya nak, satu provinsi dicurangi, satu kota dicurangi, barang apa ringan tuh, Pak? Ya kan? Yang tidak hak dia lalu dia curang, apalagi kalau bersama-sama mencurangi. Itu luar biasa. Makanya kalimatnya wailul lil mutaffifin. Ya, kehancuran besarlah bagi orang-orang yang curang. Ya kan? Maka dari itu Bapak-bapak yang dimuliakan, wailul itu kalau kita kaitkan kepada akhirat, artinya ada satu lembah, Pak. Jadi nanti neraka itu bertingkat-tingkat dalam, Pak. Jadi tingkat-tingkat yang paling dalam itu namanya neraka jahanam. Lembah, satu lembah di dalam neraka jahanam itu namanya lembah Wel.
Itu hadis dari Baihaqi. Jadi nanti orang-orang yang di atas-atasnya dibakar ini, maka mengalirlah darahnya, nanahnya, keringat-keringatnya, lalu mengalir masuk ke dalam lembah itu, Pak. Nah, orang-orang yang curang itu dicemplungkan ke dalam lembah itu, Pak. Itu maknanya wailul lil mutaffifin. Nah, itu. Ya kan? Itu untuk akhiratnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan. Begitu dahsyatnya di dunia dan begitu dahsyatnya di akhirat. Maka itu aujaballahu, Allah wajibkan dia, ya kan, lahun nar. Jadi orang-orang curang itu, Pak, hadis dari Imam Muslim, diwajibkan dia masuk ke dalam neraka, Pak. Itu bahasa hadisnya memang aujaba. Jabah itu kan wajaba. Wajaba itu kan bahasa kitanya wajib. Lalu wa haraman alaihil jannah. Lalu Nabi menggunakan kata wa haram. Haram itu kan udah bahasa kita juga. Ya kan? Jadi orang-orang yang curang itu, apalagi mengambil hak orang dengan sumpah gitu. Ya kan? Sumpahnya sumpah apa itu, Pak? Jadi kan petugas-petugas kemarin itu disumpah enggak itu? KPPS disumpah enggak? Ada sumpahnya enggak? KPU-nya, Pemuaslu-nya, semua petugas ada sumpah di situ. Lalu dia tidak meletakkan sesuatu hak di tempatnya. Dia curang, maka aujaballahu lahun nar wa haramu alaihi jannah. Itu bahasa hadisnya, Pak. Rasanya tidak sulit diterjemahkan. Aujaba itu artinya ya wajib. Allah wajibkan dia masuk ke dalam neraka dan Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Maka itu jangan main-main dengan kecurangan. Ya, karena apa? Ada satu surat dalam Al-Quran malah disebut dengan surat orang-orang yang curang. Nah, kalau selamat dia di dunia, Pak, mudah-mudahan nanti di akhirat dia dapat jatahnya juga lah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.